menjelaskan terkait bagaimana mengoptimasi suatu permasalahan dengan kondisi constraint atau batasan, di mana batasannya di sini adalah sama dengan 0. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah dengan optimasi Lagrange atau Lagrange multiplier atau pengali Lagrange gitu ya. Nah, konsepnya sama seperti menggunakan gradien dan Hessian. Memang dasarnya adalah dari situ. Jadi di sini mencari Hessian dan gradiennya juga. Nah, yang membedakan adalah di metode Lagrange ini fungsi tujuannya ada di depan. Ini fungsi tujuan. Kalau kemarin dengan Hessian dan gradien langsung yang diturunkan adalah fungsi tujuan atau fungsi cost-nya ya, fungsi biayanya. Nah, sekarang karena adanya constraint atau batasan, di mana batasannya itu ada dua, bisa pertidaksamaan atau persamaan. Ini yang saya bahas persamaan dulu. Jadi ada batas, misalkan GI fungsi batas sama dengan 0. Atau ada yang menulis GI sama dengan suatu nilai, sama dengan C. Nah, kalau yang menulis sama dengan C, nanti diubah lagi ke dalam penyelesaiannya, itu dirubah lagi GI dikurangi C sama dengan 0. Nah, ada yang dibuat seperti ini. Nah, makanya dikurangi C ya. Dikurangi C, GI dalam kurung X dikurangi C sama dengan 0. Nah, makanya di sini saya langsung saja menyebut GI sama dengan 0. Nah, batasnya atau constraint-nya itu dimasukkan ke dalam satu persamaan, jadi fungsi tujuan dikurangi dengan lambda, di mana lambda ini adalah pengali Lagrange. Ini adalah pengali Lagrange ya. Oh, ini pengali Lagrange. Jadi lambda itu adalah pengali Lagrange. Dan GI adalah batas atau constraint-nya yang merupakan persamaan. Jadi nanti yang dicari gradiennya adalah ini. Nah, kalau kemarin diturunkan terhadap variabelnya X atau P1, P2, P3, dan seterusnya, atau di sini saya nulisnya XI, kemudian ditambah lagi diturunkan terhadap pengali Lagrange itu, atau lambda. Nah, maka kalau kemarin syarat perlunya, ini syarat cukup ya, syarat cukup. Nah, kalau kemarin syarat perlunya adalah gradien sama dengan 0. Ya, gradien sama dengan 0. Sekarang ini tetap gradien, tapi gradien dengan batas-batas ini. Kemudian yang di bawah adalah batasnya sama dengan 0. Ya, yang atas diturunkan terhadap variabel yang dicari, yang bawah diturunkan terhadap gradiennya. Terhadap pengali Lagrange-nya, pengali Lagrange sama dengan 0. Nah, nanti dari sini dicari X-nya atau dicari variabel yang dicari itu, kandidat solusinya dicari di sini. Nah, sama setelah itu dicari apakah dia maksimum atau minimum. Nah, itu dengan mencari Hessian-nya, nilai Hessian. Tapi berbeda kalau kemarin di optimasi di video sebelumnya itu ketika maksimum adalah negatif definite, kemudian minimum adalah positif definite. Sekarang dibalik. Nah, sekarang dibalik.
Karena ada satu lain hal, nanti saya jelaskan di belakang, ini dibalik. Jadi prinsipnya sama, batasnya ditaruh sini, nanti dicari gradien, kemudian dicari Hessian. Oke. Sebagai contoh, fungsi biaya yang sebelumnya saya gunakan, misalkan ada dua buah generator, P1, P2, ini fungsi ini simulasi saja, bukan fungsi biaya real ya. Fungsi biaya real. Kalau fungsi biaya yang sebenarnya di generator itu fungsi cos-nya adalah ada alfa kali P. Sebentar, saya ingat dulu. Ada alfa, kemudian ditambah beta kali P, kemudian ditambah gamma kali P kuadrat. Nah, ini fungsi biaya dari generator sesungguhnya ini. Ada parameter A, B, beta, gamma. Betanya kali besar daya generatornya, kemudian gammanya kali generator kali kuadrat. Nah, ini hanya simulasi. Nanti jangan dibawa ke perkuliahan yang lain. Ini hanya contoh gitu ya. Tapi kalau secara real sebenarnya sama, ada fungsi kuadratnya. Yang di sini yang kurang adalah nilai alfanya digabung jadi satu. Kemudian ini minus. Sebenarnya tidak ada minus ya. Ini dua generator digabung jadi satu. Nah, yang ini tidak ada. Yang kalian kerjakan di contoh sebelumnya, di video sebelumnya itu sebenarnya ngambil dari fungsi biaya yang sebenarnya dengan parameter yang parameter yang saya karang gitu ya, parameter ininya 32 lambda betanya saya karang. Oke, kembali ke sini. Jadi bagaimana menggunakan pengali Lagrange? Ada fungsi biaya, ada dua buah generator gitu ya. Dua buah generator, ini fungsi biayanya. Jadi kalau generator itu bekerja tentunya mengeluarkan biaya. Nah, ini fungsi biayanya seperti ini, anggap saja. Nah, generator itu tentunya mensuplai suatu area yang punya demand. Nah, ini demand-nya. Kalau dua generator itu disalurkan harus memenuhi demand. Nah, demand-nya misalkan 100. Jadi ini sebagai constraint. Kalau dua generator itu saya nyalakan harus memenuhi demand. Demand-nya adalah 100. Nah, ini masih satu area saja ya. Demand-nya harus 100. Nah, maka ini batasan ini syarat bahwa kedua generator kalau dinyalakan dan dayanya dijumlahkan harus memenuhi 100, ini dijadikan sebagai fungsi G atau fungsi constraint-nya. Nah, fungsi G-nya. Ini saya nulisnya GP karena variabelnya yang mempengaruhi P. Nah, GP tadi harus sama dengan 0. Supaya ini sama dengan 0, maka dipindah ruas GP sama dengan P1 plus P2 min 100. Nah, ini GP-nya. Jadi GP-nya yang ini. Dipindah supaya sama dengan 0. Nah, jadi ini yang dimasukkan ke dalam persamaan umum Lagrange. Dengan persamaan umumnya adalah fungsi biaya dikurangi pengali Lagrange dikali dengan syarat atau constraint-nya. ST itu subject to ya, bukan syarat, subject to, jadi harus memenuhi P1 plus P2 sama dengan 100. Nah, ini yang dijadikan fungsi G. Maka ini FP dimasukkan ke sini, kemudian GP-nya, GP yang sama dengan 0, GP-nya yang dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan di sini. Di yang sama dengan 0, yang sudah sama dengan 0,
dimasukkan di sini. Nah, ini min 100. Nah, selanjutnya sama halnya seperti menggunakan gradien dan Hessian. Ini kita cari gradiennya dari Lagrange, persamaan Lagrange-nya ini dicari. Maka di sini ada 3 variabel yang mempengaruhi dalam satu persamaan Lagrange ini. Ada 3 variabel, P1, P2, dan lambdanya. Nah, ini P1, P2, dan lambda. Maka diturunkan terhadap 3 hal itu, tiga variabel itu. Diturunkan, ini gradiennya, ya gradien. Kalau dikaitkan dengan video atau penjelasan sebelumnya, ini gradiennya. Ini gradiennya. Jadi diturunkan terhadap P1, ini 6P1, kemudian ini tidak ada P1, 0, ini ada P1 jadi 3P2, kemudian ini 6P1 jadi 6, nah yang di lambda ini adanya P1 jadinya min lambda. Kemudian yang berikutnya semuanya diturunkan terhadap P2, yang ada P2 adalah ini 4P2, kemudian ini tinggal 3P1, kemudian ini tinggal min 8, dan ini tinggal min lambda. Kemudian yang terakhir, diturunkan terhadap lambda, maka di sini sisanya adalah P1 plus P2 min 100 sama ini min. Nah, sudah. Nah, kita cari dari ketiga ini ya, dari ketiga persamaan. Dari ketiga persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita cari P1 dan P2-nya. Nah, dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, tadi syarat cukupnya adalah sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, ini juga lupa, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke, saya ambil dari persamaan 1 dan 2 dulu. Kita selesaikan eliminasi, karena sudah ada yang sama, minus lambda dan minus lambda di sini. Jadi diselesaikan mana yang mungkin dulu, dijadikan satu persamaan, mana yang bisa dijadikan satu. Oke, ini kita hilangkan yang lambda. Tadi kan ada 3 ya, jadi harus ada 3. Kita cari, kalau kemarin kan 2, hanya P1, P2, sekarang nambah lambda. Nah, maka dari 3 variabel ini, mana yang dieliminasi dulu? Yang dieliminasi sekarang ini karena lambda sudah sama, jadi lambda yang dieliminasi. Untuk mengeliminasi dari 1 dan 2 ini sudah sama, berarti kita gunakan minus. Nah, minus lambda dikurangi kan jadi plus, jadi 0. Kemudian ini 3P1 dikurangi 3P1, 3P1, 3P2 dikurangi 4P2 min P2. Kemudian ini min 6, min jadi plus 2, nah sama dengan 0. Ini jadi persamaan 4. Nah, ini jadi persamaan 4. Nah, 4 ini dan 3 kita selesaikan. Karena lambdanya tidak ada ya. 4 dan 3 ini kita selesaikan. Lambdanya tidak ada. Nah, kita dieliminasi lagi. 4 dan 3 tadi. Kita eliminasi. Ini kebetulan juga sudah sama P2-nya. Sama-sama minus, maka di sini gunakan minus. Karena minus, ini jadi min 3, min P1 dikurangi min 3P1, jadi min 4P1, kemudian ini min, jadi plus, jadi min 98. Kita dapatkan kandidat solusi dari P1, kemudian P1 disubstitusi ke 4, bisa ke 4, bisa ke 3, terserah. Ini saya gunakan yang 3, dapatnya 75,5. Dapatnya 75,5. Nah, jadi kandidat solusinya adalah P-nya, P, P, -nya, 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 P,
Ini adalah 24,5 dan 75,5. Nah, ini kalau dijumlahkan kan juga 100 ya. Ini 0, 1, 5, 10, 1, ini 100. Nah, sudah memenuhi. Jadi memenuhi optimalnya juga memenuhi syaratnya bahwa P1 ditambah P2 100. Oke, sudah. Kita cari lambdanya. Lambdanya P1, P2 sudah didapatkan, bisa kita cari lambda dari sini. Dari sini. Dari persamaan 1 atau persamaan 2, pokoknya yang ada lambdanya. Nah, dicari lambdanya dapat nilai positif. Sudah, syarat perlu sudah kita lengkapi bahwa P optimal sudah, nilai lambdanya adalah 367,5. Sudah. Nah, kita cek syarat cukupnya, yaitu cari Hessian. Nah, kita cari Hessian. Hessiannya sama, jadi diturunkan 2 kali terhadap semua variabel. Ya. Jadi kombinasinya ada P1, P1, ada P1, P2, ada P1, lambda. Kemudian ada P2, P1, P2, 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 lambda. Kemudian ada lambda P1, lambda P2, dan lambda lambda. Nah, itu cari Hessiannya. Nah, persamaan Lagrange tadi, ini yang pertama kombinasinya dari P1, P1, jadi ini diturunkan terhadap P1 dulu, kan terhadap P1 yang ada adalah ini 6P1. 6P1. Ini ada 3P2. Kemudian min 6. Kemudian ada P1 ya, min lambda. Nah, berikutnya diturunkan terhadap P1. Maka ini tidak ada P1 lagi, ini sisanya adalah 6. Nah, seterusnya P1 kemudian P2. P1 sudah, terhadap P2 ini tadi tinggal 3P2 ya. Ini 3P2 berarti 3. Kemudian terhadap lambda ini ada min 1. Min 1. Nah, sudah. Berikutnya terhadap P2. Nah, terhadap P2 ini saya hapus dulu. Oke, berikutnya terhadap P2. Terhadap P2 berarti ini ada 4P2. Kemudian ini 3P1. Kemudian ini min 8. Dan yang terakhir adalah min lambda. Nah, sudah P2. Kemudian yang di depan ini adalah P2, kemudian P1. Berarti 3, bisa 3. Kemudian berikutnya terhadap P2. Berarti 4. Kemudian terhadap lambda berarti ini minus 1. Nah, kemudian terakhir terhadap lambda berarti ini sisanya berarti min P1, min P2, kemudian plus 100. Nah, ini berikutnya terhadap P1, berarti ini min 1, terhadap P2 min 1, dan ini terhadap lambda, nggak ada lambda 0. Nah, kalau diperhatikan, kalau diturunkan terhadap lambda, lambda itu bukan kuadrat, bukan apa, ya. Kemudian dia tidak bisa bentuknya bukan kuadrat, bukan pangkat 3. Nah, maka kalau di Hessian ini
ini kalau diturunkan terhadap lambda 2 kali, yang pojok paling kanan ya, itu pasti 0. Pasti 0. Nah, kalau metrik Hessian di mana pojok kanan ada di buku itu juga terbalik, kombinasinya terbalik, sehingga yang 0 adalah di atas. Ya, ada yang nolnya di pojok kiri atas, ada yang di buku nulisnya pojok kanan bawah. Itu karena ya cara ngurutkannya tadi dibalik, misalkan lambda dulu, P2 dulu, baru P1. Nah, itu selalu ada 0, pasti 0 di sini. Nah, seperti ini dinamakan border Hessian. Ya. Hessian yang terbatas, ada batasnya, yaitu 0. 0 ini menjadi batas. Nah, kalau seperti ini, syarat cukupnya menjadi berbeda seperti yang sebelumnya. Yang awalnya maksimum, jadi tanpa adanya ini tadi, tanpa ada pengali Lagrange atau tanpa adanya border Hessian itu, yang kalau kemarin menggunakan gradien itu maksimum itu jika negatif definite. Nah, kemudian minimum adalah positif definite. Itu dulu. Kalau bukan border Hessian. Ya. Kalau yang sebelumnya Hessian itu tidak mungkin selalu 0. Jadi kombinasinya bermacam-macam. Jadi tidak ada pembalikan seperti itu. Nah, ini karena border terbatas pada pojokan yang selalu 0, kita balik. Jadi selalu negatif. Negatif itu adalah dibalik ya. Negatif itu minimum, maksimum itu positif definite. Nah, langsung kita cari determinannya. Ya. Karena border, kita langsung cari determinannya. Determinannya adalah ini. Jadi kalau Anda ingat, jadi ada 6, 3, min 1, kemudian 3, 4, min 1, min 1, min 1 sama 0. Kalau determinan 3 ya ini ditambah lagi 6, 3, min 1 sama 3, 4, min 1. Nah, kemudian dikalikan ini dikali, dijumlah, kemudian dikurangi dengan yang ini. Nah, itu buka kembali bagaimana cari determinan 3 kolom. Nah, ini saya hitungkan negatif, jadi titik tadi adalah meminimumkan dan memenuhi batas ini. Memenuhi syarat. Dan ketika saya masukkan tadi dayanya daya 1, generator 1, ini daya generator 2 dimasukkan semua dalam Fx. Ini menghasilkan biaya 18.020. Saya break sejenak mendengarkan azan.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah memenuhi biaya, sudah biayanya paling minimum jika ada syarat ini adalah ini. Jika syaratnya memenuhi ini adalah biaya yang paling minimum 18.020 gitu ya. Oke, ini baru 2 generator ya. Ini baru 2 variabel. Kita sudah diribetkan dengan bagaimana mencari penyelesaian 3 variabel ini. Nah, misal kalau variabelnya 4, ada P3, maka di sini nambah 1 persamaan lagi. Persamaan 4. Berarti ada 4 variabel yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau ada 4 variabel, tadi 3 ya. Berarti ada 1 persamaan lagi, persamaan 5. Jadi nyari 5 variabel dari 5 persamaan. Kita akan kerepotan. Belum lagi kita punya metrik Hessian 5 kali 5. Ya, 5 kali 5. Kalau 4 variabel 5, oh ya, 4 variabel 5 berarti ini 4 variabel juga 5 kali 5. Metrik 5 kali 5. Bagaimana cari determinannya? Semakin banyak variabel, semakin banyak besar metriknya, dan juga kita harus menyelesaikan satu matematis ini. Maka ada ini baru satu syarat juga ya. Ini baru satu syarat. Kalau 2 syarat, ya, kalau 2 syarat, di sini ada lambda 1, syarat 1, G1, terus ditambah lambda 2, syarat 2, G2. Tambah panjang lagi. Gitu ya. Berarti nambah variabel lambda 1, nyari lambda 2. Kalau syaratnya 2. Syaratnya 3, panjang tambah panjang. Nah, maka lahirlah satu metode karena ada perkembangan teknologi komputer yang dinamakan heuristic optimization. Apa makna heuristik di sini? Heuristik di sini adalah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan bisa dikatakan try and error, bisa dikatakan dengan try and error atau uji coba berulang-ulang, tapi ada tuntunan atau memenuhi satu aturan, gitu ya. Jadi kalian try and error-nya itu tidak sembarangan nyoba-nyoba P1, P2-nya, P1, P2-nya itu tidak sembarangan. Nah, itu.
Jadi itu heuristik itu semaknanya itu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan try and error, bisa dikatakan dengan try and error yang memenuhi satu aturan. Aturannya adalah yang membimbing tadi, membimbing try and error tadi. Itu dinamakan heuristik. Salah satu pengertiannya adalah itu. Nah, kata meta heuristik, kata meta heuristik ini diartikan algoritma tadi sudah bisa menyelesaikan berbagai macam aspek ataupun permasalahan optimasi. Maka dinamakan meta heuristik. Bahkan variabelnya banyak pun dia masih oke saja, masih bisa menyelesaikan. Akan tetapi kalau ini tadi kita ketika menemukan satu solusi ini sudah pasti, kalau ini pasti, ya, kalau matematika pasti. Kalau sudah ketemu ini kandidat solusi, dicek syaratnya, Hessiannya negatif, kemudian kalau negatif itu dia titik minimum, ini Anda masukkan pasti ini paling minimum. Jadi terjamin global minimum. Dia yang paling minimum, pasti. Kalau meta heuristik, karena dia pendekatan, ya hasilnya mendekati, paling minimum. Kalau ini yang paling minimum 18.020, ya dia mungkin 18.21, 18.20,5. Jadi belum pasti yang paling minimum karena sifatnya dia pendekatan dan try and error. Salah satu contoh saya ambil dua algoritma yang nanti akan saya jelaskan, yaitu particle swarm optimization dan genetic algorithm.